Oke semuanya, kembali lagi di channel saya Ijazov. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau sedikit penjelasan tentang aplikasi perpustakaan sekolah. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenjang, baik itu jenjang SD, jenjang MI, jenjang SMP atau MTS, jenjang SMK, Madrasah Aliyah atau SMA. Karena memang aplikasi ini dikhususkan untuk mengelola perpustakaan sekolah. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya Anda subscribe channel kami agar nanti Anda tidak ketinggalan seputar update dari aplikasi atau versi terbaru dari aplikasi yang telah Anda gunakan. Oke, selanjutnya di layar di sini di layar ini, di layar monitor, Anda bisa melihat di sini ada aplikasi perpustakaan. Jadi aplikasi perpustakaan di sini ada beberapa menu yang telah disediakan untuk mempermudah dalam mengelola atau memanajemen data buku serta peminjaman anggota seperti itu ya. Di bagian pertama di sini ada menu master. Di sini kita nanti bisa menambahkan semua mata pelajaran yang ada, ya, mata pelajaran maaf, tahun ajaran yang ada. Jadi kita bisa menambahkannya di sini di data master ini. Kemudian di sini juga ada data master kelas. Jadi kita nanti bisa menambahkan semua kelas yang ada di lingkungan atau di satuan pendidikan kita ya. Kemudian di sini juga ada data penerbit. Jadi kita masukkan data penerbit. Jadi sebelum kita mulai menginput data, yang pertama adalah kita input data master ini ya. Mulai dari master tahun ajaran, master kelas, master penerbit seperti ini ya. Kita isi semuanya. Kemudian di sini juga ada master klasifikasi karena di dalam buku atau dalam mengelola perpustakaan kita perlu mengklasifikasikan buku berdasarkan klasifikasi tertentu. Dan di sini aplikasi ini menggunakan sistem DDC ya, DDC ya, sistem pengklasifikasian menggunakan seperti ini ya. Ini beberapa contoh yang telah disediakan di aplikasi, tapi nanti Anda bisa mengelompokkan menambahkan lagi ke klasifikasi yang lebih spesifik lagi ya. Dengan klik tombol tambah, kemudian kita isi kode DDC-nya, kemudian kita masukkan atau kita inputkan nama klasifikasinya seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu atau master kategori. Jadi kita bisa menambahkan kategori buku. Jadi kategori untuk buku itu nanti bisa kita tambahkan di sini. Dan yang terakhir di sini ada sumber buku. Jadi mungkin buku itu nanti sumbernya adalah pemberian, swadaya, bantuan atau pembelian nanti bisa diinput di sini. Oke, kita menginjak ke tab 2. Tab 2 di sini ada menu siswa, menu siswa. Di sini kita bisa import data siswa. Jadi misalkan kita punya file Excel, nanti bisa kita import ke dalam aplikasi ya. Ya, seperti ini. Jadi caranya pertama kita buat template. Kita buat klik template maka nanti akan keluar file Excel ya, file Excel untuk kita isi datanya. Dan kebetulan di sini saya tadi sudah membuat template jadi tinggal kita import saja. Caranya kita klik browser dan kita cari file kita import anggota, import siswa perpus ini ya, kita klik open. Jadi kita klik open satu kali saja, kemudian kita tunggu sampai data tersebut terbaca oleh aplikasi ya. Terkadang itu nanti prosesnya juga sedikit menunggu beberapa detik karena memang aplikasi sedang membaca data. Nah kalau sudah tampil seperti ini, tadi saya coba inputkan untuk 15 data ya, seperti ini contohnya. Kemudian kita klik tombol import. Data berhasil diimport ya. Nah, di sini nanti bisa kita lihat di menu daftar siswa. Seperti ada beberapa data yang kita import tadi ya. Kemudian kita juga bisa menginputkan data siswa satu-satu dan di sini sudah mendukung barcode dan cetak kartu anggota ya. Misalkan kita buat auto seperti ini, kemudian kita isi datanya seperti ini, kemudian kita kasih, nah seperti ini, kemudian untuk kolom ini kita isi, ya seperti ini contohnya ya.
Kemudian di sini kelas kita bisa kelas, kemudian jenis kelamin, tahun ajaran atau tahun angkatan kita bisa isi seperti ini. Kemudian telepon kalau ada kita isi di sini, maksimal peminjaman buku oleh anggota bisa kita isi di sini, tunggakan jika ada tunggakan sebelumnya. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan foto dari anggota tersebut, bisa ditambahkan melalui webcam, bisa browser dari file yang ada di komputer. Di sini saya cancel saja ya. Kemudian klik tombol simpan seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa cetak atau membuat kartu anggota ya. Jadi kita bisa cetak atau kita bisa buat kartu anggota untuk anggota tersebut seperti ini ya. Nanti ada di menu lain untuk settingnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada fitur kenaikan kelas. Jadi misalkan di akhir tahun ajaran nanti bisa dinaikkan kelasnya ya, agar tidak edit satu-satu. Kemudian di sini ada daftar siswa seperti ini, bisa kita cetakkan kartu anggotanya ya, bisa kita bisa kita tambah, bisa kita edit, bisa kita cetak kartu anggotanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada surat keterangan bebas pustaka. Jadi biasanya untuk sekolah itu pada akhir tahun ajaran atau kenaikan kelas ya, pada tahun ajaran itu biasanya untuk pengambilan raport atau untuk syarat kenaikan kelas, untuk syarat pengambilan raport biasanya siswa tersebut harus dibebaskan dari tunggaan yang ada di perpustakaan, baik itu administrasi di perpustakaan maupun buku yang dipinjam seperti ini. Nah, ini nanti misalkan siswa itu tidak ada tunggaan baik buku maupun administrasi di perpustakaan, maka kita bisa buatkan surat keterangan bebas pustaka ya, seperti itu. Kemudian di sini ada menu lagi, tab lagi yaitu guru. Di sini guru atau pegawai ya. Jadi kita bisa nanti menginputkan data guru yang termasuk dari anggota perpustakaan. Jadi data guru nanti bisa masuk ke anggota perpustakaan dengan menginputkannya data di sini ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat daftar guru seperti ini nanti daftarnya ya. Kemudian di sini ada tab buku. Buku di sini sama. Kita bisa buat, ini ada buat template, tombolnya di atas, nanti bisa di bawah. Kemudian di sini ada import buku ya, import buku nanti bisa kita import ke dalam aplikasi data buku dalam Excel. Kemudian di sini ada input data buku. Jadi input data buku nanti bisa kita inputkan. Jadi misalkan kita ingin menginput satu-satu juga bisa di sini ya. Di sini nanti kita bisa inputkan buku satu-satu atau import dari Excel juga bisa. Kemudian di sini buku, nah, ini contohnya. Dari daftar buku ini kita bisa cetak barcode-nya. Jadi kita bisa memilih barcode-nya, stylenya seperti ini ya. Kemudian kita pilih style QR code juga bisa. Seperti ini. Atau ukuran A4 juga bisa seperti ini ya. Nanti kalau ukuran A4 berarti seperti ini. Jadi nanti akan tercetak sesuai dengan jumlah dari bukunya ya. Seperti ini ya. Jadi untuk mencetak cetak barcode dari buku. Kemudian di sini juga kita bisa mencetak label. Ya, di sini kita bisa pilih nama pengarang, gunakan nama depan. Jadi seperti ini cetak label bukunya. Kemudian di sini kita bisa gunakan ini ukuran 70. Nah, seperti ini kalau ukuran 70 mm. Kemudian di sini kita bisa cetak kartu katalog. Di sini ada katalog judul. Katalog judul seperti ini. Kemudian kita juga bisa cetak kartu katalog pengarang. Kalau kartu katalog pengarang seperti ini ya. Seperti ini.
Kemudian kita juga bisa ekspor data buku ya. Data buku kita ekspor ke dalam file Excel itu nanti bisa. Di sini juga ada keterangan jumlah eksemplar dari buku ya. Jadi aplikasi ini sudah termasuk lengkap atau komplit ya untuk manajemen data buku perpustakaan. Kemudian di sini ada menu transaksi, di sini ada menu presensi. Presensi itu adalah daftar hadir. Jadi ketika ada anggota yang berkunjung bisa kita ketikkan daftar, kita bisa lakukan pengisian daftar hadir. Nah, di sini kalau menggunakan kartu anggota, di sini ada petunjuknya, ketik kode atau nama anggota lalu enter atau arahkan kartu ke barcode scanner. Jadi kalau punya kartu anggota yang ada barcode-nya nanti bisa di-scan dengan menggunakan barcode scanner melalui menu ini ya. Kemudian di sini ada katalog buku. Katalog buku nanti bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa melakukan pencarian dari kategori berdasarkan judul buku, berdasarkan kode buku, pengarang, penerbit, klasifikasi, dan kategori. Seperti itu ya. Kalau di double klik nanti ada informasi seperti ini. Ada cover juga ya. Kemudian di sini adalah peminjaman. Peminjaman ini digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman buku oleh siswa ya. Nah, di sini nanti caranya kita klik salah satu siswa yang meminjam atau bisa kita scan barcode ya. Nah, scan barcode juga bisa, masukkan kode anggota lalu enter atau scan kartu anggota dengan menggunakan barcode scanner seperti ini. Kita contohkan ya. Kemudian sama, masukkan kode buku lalu enter, masukkan kode buku lalu enter, arahkan buku ke barcode scanner juga bisa ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik tombol simpan. Nah, ketika disimpan dia nanti akan ada konfirmasi apakah ingin cetak bukti transaksi. Kalau ingin cetak berarti tekan tombol yes. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada, jika kita ingin mencetak bukti transaksi peminjaman seperti ini nanti datanya ya. Jadi di sini ada informasi kode buku, judul buku. Di sini ada nomor pinjam, tanggal pinjam, pengembalian atau waktu pengembalian dari buku yang dipinjam harus dikembalikan tanggal sekian ya. Nah, kemudian di sini ada pengembalian buku. Di sini ada pengembalian buku juga sama. Jadi nanti kita scan kartu anggotanya, scan kartu anggota, barcode kartu anggota kita scan ya. Atau kita lakukan manual juga bisa dengan klik ketik, kemudian kita cari nomor anggotanya seperti itu ya. Misalkan seperti ini, dia tidak ada karena dia tidak meminjam buku. Ya, tidak ada karena tidak meminjam buku. Tidak ada karena tidak meminjam buku. Jadi untuk data yang meminjam buku nanti dia akan tampil. Coba kita lihat di sini di daftar peminjaman. Nomor anggotanya 001 123464 1236464. Nah, ini ketika kita klik ini yang meminjam ini, di sini nanti akan ada daftar buku yang dipinjam dan harus dikembalikan. Caranya klik untuk mengembalikan, kemudian klik tombol simpan seperti itu ya. Nah, di sini nanti juga ada bukti kita cetak. Nah, seperti ini. Nanti ada informasi telat pengembalian. Jika itu telatnya lebih dari 1 hari, nanti bisa di sini ada kena denda. Tapi kalau dia tidak telat, maka dendanya kosong ya. Kemudian di sini juga ada buku hilang. Jadi ketika ada anggota yang meminjam buku dan menghilangkan bukunya, nanti di sini dia bisa dicatat di sini transaksinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kas. Jadi untuk mengontrol atau memonitoring uang kas dari perpustakaan itu ya. Kemudian di sini ada laporan esensi, jadi laporan kehadiran. Di sini bisa kita lihat dari tanggal sekian sampai sekian. Nanti bisa kita lihat, oh iya jumlahnya yang masuk ke perpustakaan, yang melakukan kunjungan perpustakaan nanti berapa. Di sini bisa kita lihat ya di laporan presensi. Kemudian di sini ada juga laporan peringkat anggota sering berkunjung. Jadi nanti ketika kita ingin melihat berapa
kali siswa ini berkunjung ke perpustakaan nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian di sini ada laporan peminjaman. Di sini ada dua tab, laporan peminjaman buku, laporan peminjaman oleh anggota ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat dia pinjamnya tanggal berapa, dikembalikan tanggal berapa, statusnya apa. Nah, itu nanti bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini ada histori peminjaman. Dari histori peminjaman itu kita bisa mengetahui kapan dia atau siswa itu melakukan peminjaman, melakukan pengembalian buku, nanti tercatat semuanya di sini. Jadi histori atau jejak dari peminjaman. Kemudian di sini ada laporan buku hilang. Jadi kita bisa melihat jumlah buku yang hilang itu berapa ya. Kemudian laporan jatuh tempo. Laporan jatuh tempo ini menampilkan laporan data buku yang dipinjam oleh anggota dan sudah waktunya dikembalikan tetapi belum dikembalikan, itu nanti termasuk ke dalam laporan jatuh tempo. Kemudian di sini ada laporan sering pinjam buku. Jadi nanti kita juga bisa mengetahui siswa mana yang sering pinjam buku. Nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini juga ada laporan buku yang sering dipinjam. Jadi nanti kita bisa mengetahui buku mana yang sering dipinjam oleh anggota tersebut. Kemudian di sini ada juga grafik. Ya, di sini ada grafik, bisa kita lihat grafiknya di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan grafik kunjungan. Nah, misalkan dalam tanggal 19 bulan Juli 2024 itu jumlah kunjungannya sekian. Kemudian kita lihat kunjungan per kelas, kategori kelas 1 sekian. Kemudian di sini grafik peminjaman pada tanggal bulan Juli 2024 ini tanggal 19 ada 2 peminjaman. Kemudian kunjungan di sini, misalkan kunjungan di sini ya. Misalkan di sini kunjungan itu pada tahun 2024 ini kita beri tahun kunjungan per tahun, berarti tahun 2024 sesuai dengan filter ini, data ini ya. Tahun 2024 itu kan 2024. Nah, bisa kita lihat di sini tahun 2024. Grafik peminjaman sekian. Kemudian di sini juga bisa kita lihat grafik peminjaman per tahun. Tadi grafik kunjungan, sekarang grafik peminjaman per tahun. Nah, seperti ini. Jadi di tahun 2024 bulan Juni itu ada 2 peminjaman ya, seperti itu grafiknya. Nanti juga bisa kita cetak grafiknya ya. Kemudian di sini ada laporan kas, kita bisa monitoring keuangan atau ya keuangan dari perpustakaan tersebut. Kemudian di sini ada menu admin. Menu admin di sini kita bisa melakukan setting transaksi ya. Durasi peminjaman, misalkan durasi peminjaman buku oleh anggota itu 3 hari ya, kita isi di sini 3 hari. Maksimal jumlah pinjam bisa kita tentukan di sini. Denda per hari, misalkan menggunakan denda ya kita isi denda, misalkan tidak menggunakan berarti di sini kita bisa isi dengan 0 seperti itu ya. Denda per buku hilang bisa kita isi di sini, kalau tidak menggunakan denda kita isi dengan 0 ya. Kalau nanti sudah ditekan tombol simpan seperti itu. Kemudian di sini juga ada setting tahun pelajaran aktif ya, kita bisa pilih di sini yang aktif, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada setting identitas. Setting identitas di sini bisa kita mengelola identitasnya, nama perpustakaannya, alamat, telepon, website. Di sini untuk warna ini bisa kita isi kepala sekolah atau bisa kita isi dengan yang untuk captionnya ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kita tekan tombol simpan seperti itu. Kemudian di sini ada otoritas user. Otoritas user itu maksudnya digunakan untuk mengatur pengguna di dalam aplikasi. Jadi ketika dia ingin menambahkan user baru atau pengguna aplikasi, maka di sini nanti bisa kita tambahkan. Contohnya seperti ini, misalkan usernya kita isi seperti ini, misalkan ya, password, kemudian nama lengkap ini. Kemudian di sini kita harus tentukan mana saja fitur atau menu yang boleh diakses
oleh user atau pengguna ini ya. Kalau kita centang seperti ini berarti nanti username dengan nama username aku ini bisa mengatur fitur atau menu yang dicentang seperti ini ya. Kalau sudah tekan tombol simpan seperti itu. Itu nanti berarti dia itu bisa mengakses atau bisa menggunakan menu-menu yang diberikan oleh user tersebut. Kemudian di sini ada koneksi database ini untuk mengatur lokasi dari database ya. Kemudian di sini ada backup database, nanti kita bisa melakukan backup database untuk menghindari komputer terjadi masalah atau error. Jadi kita perlu melakukan backup database secara berkala agar nanti ketika komputer error atau bermasalah kita sudah punya salinan data dan kita restore ke dalam aplikasi. Ya, ini digunakan untuk merestore data, kemudian di sini untuk reset data. Jadi misalkan kita ingin menghapus semua data di dalam aplikasi, nanti bisa kita pilih menu-menu yang ini. Dan yang terakhir di sini ada menu bantuan, ada menu aktivasi, ada menu info. Nah, seperti ini ya. Misalkan nanti Anda ingin menggunakan aplikasi ini dan mendapatkan support dari saya, nanti bisa melakukan pembelian aplikasi. Dan yang terakhir adalah panduan ya, seperti itu. Jadi itu adalah review untuk aplikasi dari perpustakaan sekolah. Adapun nanti jika Anda tertarik ingin menggunakan, nanti Anda bisa menghubungi saya di nomor seperti ini ya. Nah, ini nomornya. Atau nanti bisa juga langsung ke website saya, ini website saya Icasoft ya. Icasoft. Jadi kita melakukan pencarian di Google Icasoft seperti itu, nanti akan tampil dari website saya. Nah, di sini nanti ada aplikasi perpustakaan. Nah, ini perpustakaan. Jadi nanti bisa Anda download, Anda lakukan sebelum melakukan pembelian. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.